Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa ballagha rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Yusuf Mansur SHIME. Izin Kiai, ini nama di rumah waktu almarhum Saifuddin Amsir masih hidup sering disebutin di depan anak-anaknya. Ya, itu ada Kiai Betawi, jangan ditinggalin katanya. Ya, kebanggaan. Ya. Yang terhormat Al-Mukarram Syekh Dr. Profesor Dr. Zaid bin Ali Al-Ghaili, para pimpinan Kiai Haji Ahmad Jamil dengan para pimpinan lainnya, kepala biro, pengasuh dan kepala sekolah beserta ustadz dan ustadzah, yang mudah-mudahan kita doakan para punggawa pesantren Darul Quran, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rizkinya, Allah berikan karunia rahmat dalam menjaga pesantren li'ila'i kalimatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kehadirat ilahi Rabbi, saya mengingat kembali tahun 2019 ya, kalau 6 tahun berarti sudah. Sebelum kemari saya sempat ajak keliling putri saya untuk menentukan pesantren mana yang dia mau. Diajak jalan sama neneknya, diajak jalan sama saya. Ya. Ada yang paling mahal, ada yang sedang-sedang gitu ya. Karena saya tidak mau kesannya memaksa putri saya untuk memilih pesantrennya. Justru Darul Quran ini datang yang paling akhir. Jadi ziarah pesantren yang kita kelilingi, dari nama-nama pesantren yang akan kita kunjungi, Darul Quran ini yang terakhir. Saya ingat saat itu saya masih makan daerah situ tuh pulangnya. Ya. Putri saya terdiam, ya udah nanti di rumah, saya bilang. Ya, di rumah. Namun pilihan yang setelah beberapa minggu kita kelilingi, pilihannya di Darul Quran Cikarang. Saya tidak tahu alasan apa dia milih ini, gitu ya. Ya. Itu cuma karena karunia Allah, pilihannya setelah dia berpikir banyak. Alhamdulillah ya, bisa ditempuh dalam 6 tahun perjalanan yang tidak pendek. Saya cuma pesan satu sama putri saya dari awal. Di pesantren itu capek. Di pesantren itu beban. Di pesantren itu harus tahan banting. Beberapa kali menelpon ke rumah sakit, beberapa kali menelpon ke rumah tugas banyak, beberapa kali keadaan yang membuat kekuatannya nampaknya kendor, tapi selalu saya berikan bahwasanya tugas yang tumpuk menumpuk, kegiatan yang terus menerus, menghafal tanpa henti, itu semuanya akan menjadi kenangan manis ketika semuanya sudah bergabung dalam masyarakat. Mungkin sekarang tidak ada yang pernah bisa mengenang, tapi nanti akan terkenang bagaimana indahnya hidup di pesantren Darul Quran, bagaimana gemblengan para guru, para ustadzah itu memiliki efek positif nanti ketika semuanya mengarungi kehidupan yang benar-benar kehidupan yang nyata. Ya. Makanya saya selalu berpesan, ketika beban tugas yang makin banyak, pada hakikatnya itu adalah ujian yang benar-benar akan menguji seorang siswa santriwati
dalam pengembelengan hidup di masa mendatang. Jangan pernah puas, karena memang ganjarannya bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran bukan main-main. Ini investasi akhirat. Kalau kita investasi tanah dan bisnis mati-matian, mengapa harus memikirkan biaya investasi pendidikan anak, padahal itu adalah investasi orang tua di akhirat kelak. Rasulullah begitu sangat gamblang ketika menerangkan sebuah hadis yang disyarah oleh Ibnu Battal, syarah Sahih Muslim. Ketika Imam Malik meriwayatkan sebuah kisah yang diabadikan oleh Ibnu Battal, Yahya bin Yahya datang kepada majelisnya, muda belia. Di saat itu Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Madinah, menyatakan, "Masmu, siapa namamu?" Belajar dalam majelisnya Imam Malik. Yahya bin Yahya. "Aku namaku Yahya, wahai Imam. Maukah aku berkasih tahu kepada engkau? Judda fil amr. Belajarlah denganku dengan penuh kesungguhan." Karena belajar sama Imam Malik bukan main kerasnya. Bahkan sampai ada yang dipukul, dipecut hanya untuk menerima satu hadis dari Imam Malik bin Anas. Rela dipecut. Tapi pemberitahuan, kabar yang diberikan kepada Imam Malik buat orang yang rajin menuntut ilmu, ikhlas lillahi ta'ala. Akhirnya dia ceritakan, "Wahai Yahya, aku ingin memberitahukan kepada engkau, seriuslah engkau belajar lillahi ta'ala. Karena ada salah seorang murid yang pernah datang kepadaku dari Syam, selalu duduk yang paling depan, selalu memperhatikan pelajaran yang aku berikan. Suatu saat dia mati dan wafat dalam ajalnya. Namun yang mengherankan, wafatnya dia itu bukan sembarangan. Aku kaget ketika aku bertakziah kepada muridku itu. Yang datang adalah orang-orang besar, para tabi'in. Zaid bin Aslam, Rabi'at ar-Ra'i. Semuanya didatangkan. Padahal dia hanya seorang penuntut ilmu. Yang tidak dikira oleh Imam Malik ternyata mempunyai keutamaan yang besar. Bahkan sampai wali kota saat itu datang hanya untuk bertakziah. Apa yang diinginkan oleh Imam Malik? "Aku ingin bercerita kepada engkau, wahai Yahya. Sesungguhnya setelah seantero orang ulama saat itu, para tabi'in, hanya bertakziah, 3 hari setelahnya seseorang datang kepadaku, orang saleh. Wahai Imam, aku didatangi dalam mimpiku oleh seseorang. Dia bilang, berkata, aku adalah Yahya. Berpakaian begitu sangat putih, naik dengan kuda yang memiliki sayap, seraya memiliki sorban berwarna hijau. Balaghaniyallahu bihadza minal ilm. Sesungguhnya aku mendapatkan derajat seperti ini, posisi yang begitu sangat indah, lantaran karena aku belajar." Kemudian orang saleh itu bertanya, "Bima tablu? Dengan apa engkau bisa mencapai seperti ini? Pakaian putih, mengendarai kuda yang bersayap, turun dari atas ke bawah." Akhirnya orang itu pun berkata, kata Imam Malik, "Ma min babin ta'allamtuhu illa rafa'allahu bi darajah." Sesungguhnya setiap bab keilmuan yang aku pelajari, satu bab aku diberikan tingkatan, satu tingkatan. Walam ablugh darajata ahlil ilmi. Aku belum sampai derajat para ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Terus aku mendengar zidu warathata anbiya'i. Kemudian aku dengar suara yang menggelegar, "Wahai malaikatku, tambahkan orang-orang yang menjadi pewaris para nabi, para ulama." Kemudian dia bercerita, di saat itulah kemudian fasayyaranillahu, kemudian Allah mengangkatku. Wa ma baini wa baina Rasulillahi illa darajatan. Dan di saat aku diangkat, kemudian aku ditempatkan pada sebuah posisi 2 derajat. Derajat pertama
adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Derajat setelahnya adalah para sahabat, karena Rasulullah akan duduk pada derajat pusat Rasulullah dan para nabi. Setelah itu ring satunya adalah para sahabat-sahabat Rasulullah dan sahabat Anbiya, dan ring yang ketiga itu adalah darajatul ahlil ilmi, para ulama. Disitulah aku terkaget, marhaba, 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 selamat datang, selamat datang, selamat datang. Kemudian aku mendengar sebuah suara, ma dhamintu, sesungguhnya aku tidak akan pernah memberikan jaminan yang terindah derajat itu, derajat tua, ya, illa aliman bisunnati wa sunnati anbiya'i, kecuali dia tahu tentang sunnahku, mengamalkan sunnahku, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah para nabinya, ya. Illa an ajma'ahum fi darajatin wahidah, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang dicari yang pertama adalah aliman bisunnah wa sunnatil anbiya au taliban biha, atau orang yang mencari sunnah Rasulullah dan sunnah para nabi. Disinilah, ya, kekuatan yang dimiliki oleh santriwati adalah bagaimana dia mengamalkan dan terus berusaha mempraktekkan dan mengulang hafalan-hafalan yang ada, ya. Dulu saya pernah hafal, tanya Ustadz Muhajirin, ya, dia satu angkatan dengan saya baik di Al-Azhar maupun di Pakistan, ya. Ternyata hafalan Quran yang dulu kita dibebankan, walaupun terseok-seok menghafalkan satu semester 2 juz, ya. Ketika kita 4 tahun menghafalkan 8 juz, walaupun dengan cara terseok-seok, ternyata, ya, hafalan-hafalan itu sangat bermanfaat. Suatu saat nanti akan dijadikan imam taraweh, suatu saat nanti akan dijadikan imam masjid, suatu saat nanti akan diutus untuk menjadi imam-imam di sebuah tempat. Disitulah modal yang dulu pernah kita hafal akan kita ulang, kemudian diulang, kemudian diulang, dan diulang, ya. Bermanfaatlah, ya. Berbahagialah terhadap orang-orang yang menghafal Al-Quran, karena dia adalah al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang pandai dan selalu membaca Al-Quran, ya. Maka dia akan selalu ditemani oleh para malaikat-malaikatnya. Disinilah pentingnya berinvestasi sebagai orang tua, ya. Uang bisa dicari, jangan pernah mengeluh atas bayaran. Yang termahal adalah ketika generasi kita menghafal Al-Quran, maka dia akan mendoakan orang tuanya dan akan menjadi amal jariyah sampai hari kiamat. Terima kasih pada Kiai Haji Yusuf Mansur, ya, dan juga para pimpinan Kiai Ahmad Jamil dan yang lainnya. Terus kita dukung dan kita promosikan Darul Quran, tak lain mendalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, ya. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Adnan LC MA LLM PhD yang telah berkenan menyampaikan pesan dan kesannya.